Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita masih dalam seri pertama, nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan pada bagian ke-14 ini, kita akan membahas tentang Yahweh Oshenu atau Tuhan Sang Pembentuk. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Yahweh Oshenu. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata kepada kita bahwa manusia, laki-laki dan perempuan, Tuhan yang menciptakan. Tuhanlah yang merupakan awal dari setiap kehidupan manusia. Dalam kaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 ini, pemazmur mengajak umat untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta manusia. Kata Oshenu itu berasal dari kata kerja Asia, yang berarti membuat atau membentuk. Dan hal ini ibaratnya seperti seorang seniman patung yang membuat patung manusia. Tentunya ia membuat atau membentuk patung itu seindah dan sebagus-bagusnya. Berhubung sang seniman ini adalah Tuhan, maka ia mengembuskan nafas kehidupan, mengembuskan nafas khaya di dalam hidung patung itu. Sehingga yang semula patung itu menjadi makhluk hidup yang disebut manusia. Dan dari kisah ini dapat diambil dua pelajaran yang saling berkaitan. Yang pertama, manusia terbuat dari tanah liat. Tanah liat adalah tidak berharga, kotor, diinjak-injak, lemah. Tapi pelajaran yang kedua adalah hal yang tidak berharga itu di tangan Tuhan Sang Pencipta dan Pembentuk. Maka ia menjadi yang berharga dan bahkan sangat berharga. Dialah Tuhan Sang Pembuat. Dialah Tuhan Sang Pembentuk kita. Dari kata kerja Asia ini kemudian menjadi kata benda Oshenu. Tuhan sampai sekarang terus membentuk kita. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kata Paulus, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Sang Pembentuknya. Tetapi Tuhan telah datang ke dunia dan telah menebus dosa manusia. Maka Dia akan membentuk kita secara progresif, secara metamorfosa. Dan itu tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga kemuliaan Tuhan sebagai pembentuk kehidupan kita menjadi pulih kembali. Dengan menyerahkan diri kepadanya untuk rela dibentuk olehnya, maka kita akan dipulihkan. Sehingga ketika kita mencapai titik akhir kehidupan di dunia, kita telah didapati menjadi indah di hadapannya. Melalui pembentukan-pembentukan yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, dan kita mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan kekal. Jadi yang terpenting di sini adalah di kehidupan saat ini, maukah kita dibentuk oleh Dia, Tuhan Sang Pembentuk kita, Yahweh Oshenu. Amin. Soli Deo Gloria.
setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.